Yang cowok ini, teman saya ini punya seorang ayah. Dia cerita sama saya, pada saat ayah meninggal dunia, jadi contoh lagi posisi tiduran nih ya, mata dia ke arah atas, kata si teman saya ini, kayak gitu loh, dengan penuh ketakutan. Tangannya begini, lalu gak lama mati. Ini saya ngalamin sendiri. Saat saya lagi pergi ke Bandung, saya bertemu dengan teman saya, seorang guru spiritual beragama Islam. Nama saya kan kenal dia juga, saya kenalin, barenglah kita. Tadinya tujuannya itu tuh mau nginep tempat dia, mau ngobrol. Saya nggak nyangka, saya ketemu adiknya. Dia memang udah agak sakit-sakitan ya. Adiknya juga ada sakit-sakitan. Adiknya tuh kayak ada penyakit jantung, ada penyakit yang lain. Dan biasanya adiknya itu nggak pernah mau gabung sama kita kalau lagi ngobrol, karena mungkin belum ada kesempatan. Tapi waktu itu tiba-tiba dia kayak mau gabung sendiri. Karena kita kan juga gak pernah ngajak siapapun buat gabung ya. Kita memang ngobrol-ngobrol aja gitu loh, di bagian ruang tamu, di lantai, di alas tikar kan. Ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya kita makan. Saya pun mengeluarkan makanan vegetarian saya, yaitu ada kerupuk Bangka. Pokoknya saya keluarin. Dia seperti tertarik, kayak pengen ngebahasin juga mengenai vegetarian. Padahal setahu saya mereka itu suka banget makan daging, suka makan binatang yang masih hidup. Dia kan suka makan ikan nih, masih seger, dia bunuh, nanti dia masak, dia makan sendiri. Jadi saya bingung, kok bisa tertarik sama vegetarian? Bukannya sukanya makanin daging, makanin hewan, kan gitu saya pikirkan. Tapi dia bisa nih, tiba-tiba mau kenal vegetarian. Saya kenalin dengan senang hati. Saya lagi ngobrol tuh kan, saya kasih tahu vegetarian gini. Terus saya kasih cobain makanan saya, dia seneng sambil makan. Makan nih kan? Oh iya vegetarian, enak juga ya, kata dia, enak. Saya lagi ngobrol posisi, jadi mata dia begini, lagi gini lihat saya, tiba-tiba dia begini, melek mata dia langsung, kayak gitu. Lalu kepala dia jatuh ke bawah kayak sujud ke saya, tapi ngadepnya bukan ke kakaknya. Mama saya kaget. Belakangan mama saya bilang, kok sujud ya ke kamu, katanya. Terus begini kan, kita semua pikir dia kenapa dong. Itu pertama kali seumur hidup saya melihat orang meninggal dunia di depan muka saya. Emang gak langsung dibawa ke rumah sakit. Saya sempat ada doain sebentar. Akhirnya saya bilang bawalah ke rumah sakit. Kakaknya sedih banget. Padahal kakaknya biasanya selalu tahu loh kalau ada orang mau meninggal. Adeknya dia gak tahu. Coba kan tuh di rumah sakit dipakein itu yang pemompa jantung, beduk gitu kan, yang kencang gak bisa bangun. Saya tadinya mau dampingin, mau nginep, gak jadi. Akhirnya saya pergilah, tinggalkan, karena takutnya kan dia mau doa agama Islam. Saya gak enak, takut ganggu karena kan beda agama. Saya pisahlah sama mama saya, pergi ke hotel lah kita. Udah gitu ya, begitu mulai diangkat, badan dia udah kaku semua. Akhirnya dia pergilah dari dunia. Mata dia pun diusaha dirapetin, jadi dia meninggal dalam posisi mata dia belok. Saya yang rapetin sambil baca doa. Mulut dia juga kayak ada nganga begini kayaknya. Kaget ya, kayak kaget. Nah, saya rapetin. Tadinya gak bisa rapet. Saya baca tapeco beberapa kali ya. Maksudnya seingat saya ada 1-2 kali saya baca. Pokoknya saya baca doa dengan kusyuk. Dan di situ pembelajaran banget ya, bahwa itulah betapa singkatnya hidup ini. Kapanpun Anda bisa pergi dari dunia. Itu yang mesti kita hadapi. Jangan kita langsung berkata, aduh gak usah ngomong kematian lah, apaan sih? Berarti kamu itu lari dari kenyataan. Kita semua yang lahir ke dunia ini pasti akan meninggal. Ingat, tidak ada yang abadi. Maka kalian jangan sampai lupa diri. Lupa diri apa? Karena harta, karena wanita, karena pacaran, karena hubungan asusila. Lupa diri semua. Begitu kamu sudah dipanggil, kamu akan lihat keburukan kamu atau kebaikan kamu. Kamu akan melihat neraka kamu atau surga kamu. Banyak berbuat baik setiap harinya sekarang. Kontrol diri kalian masing-masing. Apalagi kalau kamu udah cukup berumur, jangan main-main sama diri kamu. Kapanpun bisa pergi, kapanpun kamu bisa dipanggil. Ingat, tapi bukan berarti yang masih muda boleh seenak-enaknya. Belum tentu, karena meninggal itu gak ngelihat dari usia. Bayi pun bisa meninggal dunia. Tapi setidaknya dia bilang dia mau vegetarian. Saya mau mencoba vegetarian. Enak, kata dia. Saya mau. Langsung dia berangkat. Nah, hati-hati. Apa tahu kita dipanggil langsung nanti. Jangan terlalu berlebihan lah hidup kita ini ya. Sederhana aja. Gak ada yang perlu dibanggain dari hidup kita ini, gak ada. Itu semua itu tuh akan kembali pada waktunya. Ini mama saya yang cerita.
Jadi dia ini kepala sekolah, jalannya sibuk banget kan tuh ya sebagai kepala sekolah dia ya. Dia ngajar kan gitu. Terus nggak lama dia mesti kumpulin nilai nih. Dia kumpulin nilai, mungkin dia lagi koreksi karyawan dan lain-lain semuanya. Pokoknya pagi harinya istrinya ngeliat dia lagi duduk di depan komputer, depan laptop. Dia panggil dong seperti biasa, "Pa, Pa." Dia begini, kaku. Dia tengok, bapaknya, suaminya udah meninggal, dalam posisi lagi begini, matanya kebuka kayak gitu ya, berarti ya, lagi ngeliat layar. Mati. Udah mati. Gak ada yang duga kan kapanpun perginya. Panggil ya panggil, pergi ya pergi. Bisa kita nolak? Nanti dulu, Buddha. Nanti dulu Tuhan. Nanti dulu malaikat. Saya belum siap pergi. Bisa? Gak bisa kita. Gak ada nego. Itulah. Maka kalau kita sadari hidup ini singkat, kalau kita sadari ini kapanpun kita bisa berangkat, siap-siap dari sekarang. Jadi sebenarnya kita semua manusia yang ada di dunia ini nih perlu persiapan diri loh guys. Agama apapun itu kalian. Kalau kamu sekarang nih ngebeliin tiket pesawat terbang, kamu siap-siap berangkat kan naik pesawat. Sekarang nih kamu siap-siap berangkat semua ke akhirat kita. Kamu mau kemana jalan kamu? Surga. Yakin. Kamu mau kemana jalan kamu? Neraka. Yakin. Siap-siap. Semua bisa terjadi. Semua tunggu giliran. Maka kalian jangan tiru orang-orang yang jahat. Nanti kalau kalian tiru orang-orang yang jahat, yang ngajarin hal-hal yang buruk, yang bangga-banggain uang, ya, yang lupa diri karena apa, kamu tiru tuh yang jahat-jahat. Berarti kamu lagi pengen masuk neraka. Berarti kamu nanti harus siap meninggal dunia. Kamu ingatnya unsur bagian yang pertama tadi saya sebutin, yaitu ingat karma buruk sendiri. Kalau kita selalu sadar kita lagi prepare ibarat ujian masuk perguruan tinggi, kita semua gak bakal banyak mengeluh di dunia ini. Karena kita semua udah sadar hidup ini adalah ujian kita juga. Seperti kamu itu mau naik kelas SMA, kamu ujian dulu waktu SMP. Kamu mau naik kelas SMA 3, kamu ujian waktu SMA 2. Kamu mau masuk perguruan tinggi, kamu ujian juga. Baru kamu bisa naik kelas. Naik kelas itu kan gak gampang, ada ujiannya banyak, sama. Di saat kalian menghadapi ujian dalam kehidupan kalian, harusnya kalian sabar. Kalau kalian sabar, kalian bisa dinaikkan tingkatnya seperti kelas tadi. Tapi ingat, walaupun kamu naik tingkat, tetap kamu gak luput dari yang namanya pergi dari dunia. Banyak-banyaklah kumpulin amal guys. Karena nanti kalau kita semua nih nyampe ke akhirat, pertanyaan pertama adalah, even itu di neraka, berapa banyak perbuatan buruk kamu? Berapa banyak amal kamu? Itu yang ditanya. Bukan berapa besar profesi karir kamu. Jadi apa kamu di dunia? Jadi dokter. Wah hebat. Kamu masuk surga deh nak. Gak ada yang ditanyain gitu ya. Berapa banyak uang kamu? Oh kamu di dunia manusia miliuner, triliuner. Oh viral. Oh masuk surga ya nak. Begini yang ada nih. Oh kamu di dunia manusia banggain uang-uang kamu. Hah? Banggain itu diri kamu yang terkenal. Banggain itu profesi kamu. Menindas orang lain kamu. Gak sadar diri kamu. Siapa kamu pikir kamu itu? Hah? Masuk neraka. Panggil petugas neraka. Bawa dia. Hukum dia habis-habisan. Jalani siksaan neraka. Masukin dia ke dalam api. Bakar dia. Masukin dia ke panci. Goreng dia. Kata petugas neraka. Ingat. Setan ada di kiri, malaikat ada di kanan. Dua-duanya ini siap-siap liatin kamu. Kalau kamu sedikit lengah, setan menguasai pikiran kalian, pikiran kita, jiwa kita. Kalau kamu nih selalu sadar, malaikat akan melindungi kalian terus tuh bodhisatwa. Kan gitu. Jadi kita nggak boleh lengah. Nih saya nih bersuara ini anggaplah menyemangati kalian. Selama saya ngomong ini, saya juga lagi ingetin diri saya sendiri. Jadi saya di sini bukan lagi menggurui kalian, tidak. Kita semua di dunia ini sama-sama belajar. Guru kita adalah agama kita masing-masing yang di atas. Ya, itu guru Anda. Manusia hanya bisa membantu, membimbing. Tapi yang menentukan tetap kalian. Saya di sini hanya bisa berbagi, membantu, mengingatkan. Ibarat seperti kamu punya teman, kamu lupa, teman kamu bantu ingetin. Teman kamu lupa, kamu bantu ingetin. Itu namanya saling membantu. Saat kita membantu orang lain, berarti kita lagi membantu diri sendiri. Itu kan yang utama. Jadi ingat,
kita harus selalu waspada.